Aldi, Andin adalah sepasang kekasih yang tidak direstui oleh orang tuanya. Duh ya ampun, aku kangen banget ya sama Mas Aldi. Dari kemarin-kemarin pengen ketemu tapi selalu aja nggak bisa. Apalagi kan ibu juga ngelarang aku ketemu sama Mas Aldi. Apa aku telepon aja ya? Soalnya aku udah kangen banget. Lah ya ampun, barusan juga mau ditelepon. Udah ditelepon duluan sama Mas Aldi. Halo, assalamualaikum Mas. Mas, aku tuh kangen banget tahu nggak? Waalaikumsalam. Ya dek, Mas juga kangen banget sama kamu. Kita udah hampir 2 minggu loh nggak ketemu. Iya Mas, setiap kita mau ketemu ada aja yang ngehalangin. Dan kenapa ya Mas, orang tua kita itu nggak merestui hubungan kita? Nah itu dia dek, padahal kan kita berdua itu udah berusaha semaksimal mungkin kan meyakinkan orang tua kita masing-masing. Iya Mas, bener banget. Padahal kan cuma gara-gara orang tua kita itu saingan bisnis. Kenapa harus dibawa sampai kehidupan asmara kita coba? Yang saingan kan mereka. Bener banget dek, tapi kita itu tetap nggak boleh nyerah ya. Kita itu harus bisa buat orang tua kita itu merestui hubungan kita. Iya Mas, kita nggak boleh nyerah ya. Soalnya aku juga udah cinta banget sama kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu Mas. Mas juga tuh cinta banget kok sama kamu dan nggak pengen kehilangan kamu juga. Oh iya, gimana kalau kita tuh besok coba untuk ketemu lagi? Aku sih pengen Mas, cuma aku takut kita ketahuan lagi. Apalagi sekarang Mas, HP aku tuh dipasang pelacak gitu Mas sama orang tua aku. Ya berarti kamu itu jangan bawa HP. Dan kita itu ketemu aja jangan lama-lama ya. Iya juga ya. Ya udah deh, besok kita usahain bisa ketemu ya Mas, walaupun sebentar. Mas, kalau gitu aku matiin dulu ya teleponnya. Soalnya aku dipanggil sama ibu. Aku takut kita ketahuan kalau lagi teleponan. Ya udah aku matiin dulu ya. Assalamualaikum. Sampai ketemu besok, Mas. Waalaikumsalam ya dek. Nak, kamu tuh lagi teleponan sama siapa toh? Kok kayaknya suaranya sengaja dikecil-kecilin supaya ibu nggak dengar? Itu Bu, aku tadi ditelepon sama temen aku. Dia tuh curhat Bu, abis putus sama pacarnya. Dan suaranya sengaja aku kecilin. Karena ya aku nggak mau Bu, ngasih saran dengan nada yang tinggi sama temen aku. Soalnya temen aku tuh tipe orang yang sensitif. Jadi ya ngomongnya harus pelan-pelan gitu. Ini kamu benar kan? Nggak lagi teleponan sama si Aldi itu? Ya enggak lah Bu. Baguslah, awas aja ya kamu sampai teleponan sama laki-laki itu. Apalagi sampai ketemuan lagi. Dengar ya nak, kamu itu nggak boleh berhubungan sama dia lagi. Tapi Bu, aku tuh udah terlanjur cinta sama dia. Ya tinggal kamu lupain aja, susah amat sih nak. Kamu kan tahu sendiri nak, ibu sama bapak loh saingan bisnis sama orang tuanya si Aldi itu. Apalagi nak, setelah ibu cari tahu, keluarganya si Aldi itu sering bermasalah. Ibu nggak mau ya nak, kamu itu nanti sampai nikah sama dia. Bu, aku yakin kok keluarganya Mas Aldi itu nggak sebermasalah itu. Dan aku tuh udah yakin banget Bu, mau nikah sama Mas Aldi. Kamu nih ngeyel banget sih kalau dibilangin. Ibu itu ya jauh lebih tahu dan jauh berpengalaman daripada kamu. Jadi ibu tuh bisa lihat mana orang yang benar-benar bagus dan juga jelek. Udah, kamu tuh nurut aja apa yang ibu bilang. Apalagi ya, si Aldi itu bukan orang yang paham agama. Kan ibu pengennya kamu tuh nikah sama laki-laki yang paham agama, nak. Bu, kalau soal paham agama kan bisa belajar. Ya kalau belajarnya dari sekarang, apa nggak butuh waktu yang lama toh nak? Nah, udahlah, besok ibu bakal cariin laki-laki yang baik dan juga paham agama. Dan pastinya bertanggung jawab buat kamu. Enggak Bu, aku nggak mau. Emang ini masih zaman apa Bu? Kayak zaman Siti Nurbaya, pakai acara dijodohin segala. Ya kalau itu demi kebaikan ya nggak apa-apa toh. Daripada ntar kamu nikah sama si Aldi itu, laki-laki nggak jelas, yang orang tuanya saingan bisnis ibu dan bapak. Bermasalah lagi. Dengar ya nak, kamu itu jangan ngeyel dan juga melawan kalau ibu bilangin. Udah, ibu mau berangkat ke kantor dulu. Keesokan harinya Andin pun nekat bertemu dengan Aldi. Akhirnya ya Mas, kita bisa ketemu juga. Rasanya aku seneng banget deh bisa ngeliat wajah kamu setelah sekian lama. Iya dek, Mas juga seneng banget bisa ketemu sama kamu. Oh ya, kamu itu nggak bawa HP kan ke sini? Enggak Mas, tenang aja. Kan aku udah bilang kalau HP aku itu dipasang pelacak sama orang tua aku. Jadi ya bisa gawat kalau aku bawa HP ketika ketemuan. Bagus deh, bagus.
Oh iya, nanti kita itu mampir ke diskotik dulu ya, party sebentar. Ya ampun mas, dalam kondisi kayak gini kok bisa-bisanya sih kamu malah ngajak ke diskotik buat party? Kalau kita ketahuan gimana coba? Udah, kamu tenang aja, kita itu nggak bakal ketahuan kok. Kan kamu juga nggak bawa HP, jadi orang tua kamu itu nggak mungkin tahu lah. Ya kalau orang tua aku nggak mungkin tahu, tapi gimana sama orang tua mas? Aman, orang tua mas sekarang lagi dinas ke luar kota, jadi mereka itu nggak bisa bakal tahu kok. Tapi aku tetap takut mas, kalau kita ketemunya terlalu lama, apalagi sampai mampir ke diskotik. Nggak usah takut dek, kan ada emas. Percayakan semua itu sama mas ya. Mas itu kangen loh, pengen party di diskotik sama kamu. Mas Aldi ini gimana sih? Seharusnya kan yang dikangenin tuh ketemu, bisa ngobrol dan juga cerita-cerita. Ini malah dia kangen party, jadi bete deh. Mana kan kalau party di diskotik itu cuma joget-joget nggak jelas sambil minum-minum. Dek, kamu itu kok malah ngelamun sih? Jadinya kamu itu mau kan ke diskotik sama mas? Ya udah deh mas, aku mau. Tapi untuk sekali ini aja ya. Seterusnya kita jangan ke diskotik dulu. Aku kan pengennya ngobrol dan cerita-cerita mas sama kamu, bukan malah party. Ya dek, mas itu paham kok. Udah, ini yang terakhir kalinya deh, kita itu pergi ke diskotik berdua sama-sama ya. Besok kalau setelah nikah, kita itu apa adanya di rumah aja ya. Mas mah jangan ngomong gitu, aku jadi malu. Malu atau mau nih? Ya kalau bisa dua-duanya ngapain pilih satu kan? Pada malam harinya, Mas, yuk pulang yuk. Ini udah malam loh. Aku bisa kena marah sama ibu. ya ampun dek, tanggung 2 jam lagi. Kamu udah gila ya mas? Enggak, aku nggak mau. Aku mau pulang sekarang. Sabar dulu dong, kamu ini kok pengen cepet-cepet pulang sih? Katanya kangen sama emas. Aku tuh kangen sama mas. Tapi bukan harus party ke diskotik kayak begini sampai malam. Kalau kayak gini yang ada nanti aku bisa ketahuan mas sama orang tua aku. Udah, kamu tenang aja, nggak akan ketahuan kok. Kita itu lanjut party lagi yuk. Aku bilang nggak mau ya nggak mau mas. Mas ngeyel banget sih. Udah ya, aku mau pulang dulu. Soalnya aku juga udah pesan taksi online. Loh, kok kamu itu udah selesai pesen taksi aja sih? Kan nanti biar mas aja yang nganterin kamu pulang. Mas, yang ada kalau mas itu nganterin aku pulang, nanti malah beneran ketahuan. Udah nggak apa-apa, aku naik taksi online aja. Maafin mas ya dek, nanti mas itu bakal usahain supaya orang tua kita itu merestui hubungan kita. Udah, mas nggak usah minta maaf. Dan denger ya mas itu jangan usahain sendiri. Kita kan usahanya bareng-bareng. Ya udah ya, aku balik duluan. Pokoknya mas abis ini juga langsung balik ya. Iya ya dek, tenang aja. Dan kamu itu hati-hati ya di jalan. Kalau udah sampai rumah jangan lupa kabarin mas. Iya mas. Anin pun pulang ke rumah menggunakan taksi online. Assalamualaikum, Andin pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun nak, kamu dari mana aja sih? Pulang kok malam-malam gini? Mana HP nggak dibawa? Jadinya kan ibu nggak bisa melacak keberadaan kamu. Maaf ya bu, aku tuh tadi cepet-cepet nemuin temen aku yang kemarin abis nelpon curhat itu loh bu. Dia tuh sakit bu, dibawa ke rumah sakit. Jadinya aku buru-buru deh nggak sempet bawa HP. Kamu ini nggak lagi bohong kan nak? Emang benar apa kamu jengukin teman kamu yang sakit? Bukan ketemuan sama Riko? Ya beneran lah bu, nggak mungkin aku ketemu sama Mas Aldi. Orang jelas-jelas aku tuh jengukin temen aku yang sakit gara-gara habis putus. Oh iya, ngomong-ngomong bapak kemana bu? Kok nggak kelihatan? Biasanya jam segini kan udah pulang. Itu bapak tuh tiba-tiba harus ngurus perusahaan yang ada di luar negeri. Jadi bapak tuh langsung naik pesawat buat keluar negeri tadi. Walah, pantesan aja. Ya udah ya bu, kalau gitu aku mau bersih-bersih dulu. Bentar. Kok badan kamu kayak bau abis minum-minum gitu nak? Enggak, aku tuh habis dari rumah sakit bu. Nggak mungkin lah aku tuh minum-minum. Oh, jangan-jangan gara-gara aku tadi nggak sengaja nabrak orang gitu bu, yang kayak abis minum-minum gitu. Nah, kamu nih kok kayak mengada-ngada cerita gitu sih? Siapa yang mengada-ngada cerita bu? Enggak, aku tuh beneran bu. Lagian apa manfaatnya coba aku ngada-ngada cerita kayak begitu? Tapi ibu tuh ngerasa kayak kamu tuh lagi nutupin sesuatu gitu nak. Ya ampun, ibu nih kerjaannya negatif thinking terus sama aku. Aku tuh nggak nutupin sesuatu sama sekali dari ibu. Ya udah ya, aku mau bersih-bersih dulu. Ini si Andin kayaknya habis ngelakuin sesuatu deh. Aku harus lidikin nih, soalnya gerak-geriknya kayak lagi nutupin sesuatu gitu. Keesokan harinya tiba-tiba Pak Doni ayah Aldi datang ke rumah Andin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Calon mertua. Ada apa nih Pak datang ke sini? Andin, jaga ya mulut kamu itu, jangan asal ngomong begitu. Saya itu bukan calon mertua kamu. Kedatangan saya di sini mau memperingatkan kamu, jangan dekati anak saya lagi. Saya itu akan menjodohkan dia dengan wanita yang lebih baik daripada kamu. Tahu nggak kamu? Ya ampun Pak, jangan. Saya sama Mas Aldi itu kan saling mencintai Pak. Saya itu nggak peduli ya. Pokoknya kamu itu harus berhenti berhubungan dengan anak saya. Saya nggak akan sudi anak saya itu punya hubungan apalagi sampai menikah sama kamu, yang adalah anak dari saingan bisnis saya. Pak, yang punya masalah kan Bapak dan juga orang tua saya. Kenapa kalian sampai bawa-bawa ke hubungan asmara kami, Pak? Ya jelas dong, secara anak saya itu akan menjadi penerus bisnis saya. Jadi kamu jangan berani-beraninya kamu itu ngedeketin anak saya. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya akan tetap bersama Mas Aldi. Kami itu udah berjanji, Pak, untuk selalu bersama selamanya. Dasar wanita murahan, keras kepala banget ya kamu dibilangin. Mana sini orang tua kamu? Suruh keluar. Saya itu mau ngomong ke mereka. Ibu saya udah berangkat ke kantor, sedangkan ayah saya mengurus perusahaan yang ada di luar negeri. Sial, padahal saya itu cuma niatnya mau nampar orang tua kamu supaya mereka itu sadar. Mereka itu gak akan pernah menang bersaing dengan perusahaan saya. Pak, saya mohon jangan seperti ini. Emang nggak bisa apa, Pak? Bapak dan juga orang tua saya itu akur dan tidak bermusuhan. Ya gak bisalah kamu nih pakai nanya seperti itu. Sampai kapanpun saya itu sama orang tua kamu itu akan terus bermusuhan dan bersaing. Ya udahlah, capek saya itu dari tadi ngomong, mending pergi aja dari sini. Ingat ya, jangan berhubungan dengan anak saya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kapan ya aku bisa bersatu sama Mas Aldi? Kalau gini caranya mah gak bakal bersatu. Capek banget deh rasanya, pengen nyerah aja. Duh ya ampun, gak boleh. Aku sama Mas Aldi kan udah saling janji gak akan nyerah. Pokoknya aku sama Mas Aldi harus bisa ngebuat orang tua kami merestui hubungan kami. Oh iya, aku juga harus ngasih tau Mas Aldi nih kalau ayah Mas Aldi datang ke sini tadi. Hari-hari berlalu, namun Andin dan Aldi tak kunjung mendapatkan restu untuk hubungan mereka. Mereka semakin dipaksa untuk tidak berhubungan sama sekali. Dek, Mas itu udah muak banget sama orang tua kita yang sampai sekarang ini makin gak merestui hubungan kita. Iya Mas, aku juga udah muak banget. Padahal kan kita udah berusaha loh semaksimal mungkin untuk ngebuat orang tua kita merestui hubungan kita. Tapi nyatanya semua itu sia-sia. Yang ada orang tua kita makin gak setuju dan makin gak ngerestui hubungan kita. Betul itu dek, kalau kayak gini caranya kita itu gak akan pernah mendapatkan restu dari orang tua kita dek. Terus kita harus gimana Mas? Kita kan udah saling janji untuk selalu bersama-sama. Mas gak akan ninggalin aku kan dan nerima perjodohan orang tua Mas. Gak mungkin lah dek, Mas itu kan cuma cintanya sama kamu. Kamu juga gak akan kan nerima perjodohan orang tua kamu dan meninggalkan Mas, ya kan? Enggak Mas, itu gak akan terjadi. Pokoknya kita harus tetap bersama ya, walaupun orang tua kita gak merestui hubungan kita. Mas itu tiba-tiba punya ide bagus nih. Ide bagus apa Mas? Gimana kalau kita itu kawin lari aja dek? Kawin lari? Tapi Mas, itu bukannya sangat beresiko ya? Ya emang beresiko dek, tapi mau gimana lagi coba. Kamu pikir deh, kalau kita itu nggak melakukan itu, yang ada kita itu beneran dinikahi sama orang tua dan dijodohkan sama orang yang kita tidak suka, ya kan? Iya sih Mas, tapi... Dek, kok kamu itu kayak gitu sih? Apa kamu itu udah nggak terlalu cinta lagi sama Mas, makanya kamu itu ragu Mas ajakin untuk kawin lari? Ya ampun Mas, nggak mungkin lah. Aku tuh nggak pernah ragu sama Mas. Cuma aku ngerasa takut aja gitu ngelakuin kawin lari. Udah nggak usah takut. Dan kawin larinya itu sama Mas. Kita itu lakukan bareng-bareng. Gimana, setuju kan? Ya udah deh Mas, aku setuju. Akhirnya dengan nekat Aldi dan Andin melakukan kawin lari dan memutuskan untuk kabur dari rumah. Pak Doni, tanggung jawab dong. Anak Bapak itu udah berani-beraninya ngajakin anak saya kawin lari. Bu Ayu, yang sebenarnya tanggung jawab itu anak ibu. Berani-beraninya dia itu membuat anak saya itu sampai rela melakukan kawin lari dengan dia. Loh, kok Bapak malah nyalain anak saya sih? Yang jelas-jelas salah itu anak Bapak. Kalau aja anak saya itu nggak pernah berhubungan sama anak Bapak, nggak mungkin lah Pak dia bisa melakukan hal senekat ini dengan kawin lari. Anak ibu aja yang wanita murahan. Kalau aja anak ibu itu nggak mau diajak kawin lari, nggak mungkin lah Bu bakal terjadi seperti ini. Dijaga ya Pak omongannya. Anak saya itu bukan wanita murahan. Cuma anak saya itu udah dipengaruhi sama anak Bapak yang nggak tahu diri. Berani-beraninya ibu itu menampar saya. Ya beranilah, orang Bapak juga asal ngomong anak saya murahan. Saya nggak terima lah.
Apa, Bapak mau marah? Mau balik nampar saya? Atau mau ngasarin saya? Silakan Pak. Kalau Bapak berani menyentuh saya ataupun anak saya nggak akan segan-segan Pak melaporkan Bapak ke polisi. Lah kocak nih orang. Udah dia yang nampar saya, dia juga yang mau laporin. Emang susah kalau ngomong sama orang yang otaknya itu udah hilang setengah ya. Udah jelas-jelas ya Pak, yang otaknya itu udah hilang setengah itu Bapak. Udahlah, nggak usah kebanyakan ngomong. Mending kita tuh masing-masing nyari keberadaan anak kita. Terus kita suruh mereka itu untuk cerai dan nggak berhubungan lagi. Oke, pokoknya kita itu harus cepat-cepat memisahkan kedua anak kita itu. Soalnya saya itu nggak sudi punya menantu kayak begitu dan punya besan kayak Ibu Ayu. Dikira saya sudi apa punya menantu kayak anak Bapak dan punya besan kayak Pak Doni? Ya nggak sudi juga lah. Udahlah, mending ya kita cari sendiri-sendiri keberadaan anak kita. Sementara itu, Syukurlah Mas, sekarang kita udah resmi nikah dan hidup bareng-bareng. Ternyata kalau kawin lari itu adalah jalan yang paling terbaik ya untuk kita. ya iya dong Dek, kan Mas itu udah bilang. Tapi Mas, keberadaan kita ini nggak akan ketahuan kan sama orang tua kita. Kalau orang tua kita sampai tahu keberadaan kita Mas, yang ada kita bakal disuruh pisah. Tenang aja Dek, ini adalah rumah persembunyian Mas yang paling aman. Jadi nggak akan ketahuan deh sama siapapun. Kita bisa tinggal di sini dan hidup bahagia bersama sampai tua deh. Wah iya Mas, aku nggak sabar hidup bahagia bersama kamu sampai tua. Kehidupan kawin lari mereka pun terasa sangat bahagia. Namun suatu hari, Mas, bisa nggak sih sehari aja jangan pergi party sama teman-teman Mas itu? kenapa kamu jadi ngelarang-larang aku buat party sih sama teman-teman SMA Dek? Masalahnya Mas, kamu itu tiap hari pergi partinya. Daripada kamu party, mending kamu itu nyari kerja Mas. Uang makan kita loh nipis. Kalau kayak gini caranya kita bisa nggak makan. Uang makan kita itu nipis gara-gara kamu tuh boros. Gak bisa mengelola keuangan. Kamu yang salah kok bisa-bisanya nyalahin Mas. Mas, aku tuh sama sekali nggak boros. Aku bahkan berusaha untuk mengelola keuangan kita sebaik mungkin. Aku bahkan rela loh Mas nggak beli skincare. Demi apa? Demi bisa berhemat. Bisa diem gak kamu itu berisik banget? Astagfirullah maaf Dek. Mas itu gak sengaja nampar kamu. Kamu kok kasar sih Mas? Padahal kan kamu nggak pernah kasar sama aku. Makin kesini kamu tuh makin berubah tahu nggak? Dek, kamu itu gak usah drama deh. Mas kan udah minta maaf. Mas itu benar-benar gak sengaja melakukan ini semua. Dengan nampar sekuat itu kamu bilang nggak sengaja. Itu sengaja Mas namanya. Kamu itu emang laki-laki brengsek ya. Jaga omongan kamu Dek. Mas itu suami kamu ya. Suami nggak ada guna. Yang kerjanya party disuruh kerja malah nampar. Itu bukan suami Mas namanya. Udahlah mending kita tuh cerai aja. Loh kok gitu sih? Maafin Mas Dek. Mas itu mau jangan minta cerai ya. Gak Mas, aku tuh udah gak sanggup hidup kayak begini. Aku kira dengan kawin lari sama kamu itu bisa bahagia. Ternyata enggak. Kamu itu emang brengsek ya dan gak bertanggung jawab sebagai suami. Ternyata semua omongan ibuku tentang kamu tuh benar. Kalau tahu kayak gitu, aku gak akan pernah mau Mas kawin lari sama kamu. Udahlah, mending aku pergi. Besok langsung kita urus ya perceraian kita secepatnya. Dek tunggu jangan pergi. Kenapa semua jadi gini sih? Sialan. Akhirnya Aldi dan Anin pun bercerai. Anin pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum, Bu, Andin pulang. Waalaikumsalam. Nak, akhirnya kamu pulang juga. Selama ini loh, Ibu mati-matian nak nyari keberadaan kamu. Kamu juga ngapain toh nak pakai acara kawin lari sama si Aldi. Maafin aku Bu, aku hilaf. Aku kira dengan kawin lari sama Mas Aldi itu bakal bikin hidup aku bahagia. Tapi ternyata aku salah. Semua yang ibu omongin tentang dia itu bener Bu. Dia itu laki-laki yang gak bertanggung jawab, kasar, dan bikin aku menderita. Maafin aku ya Bu. Tenang aja Bu, aku udah memutuskan untuk cerai Bu dari Mas Aldi. Baguslah nak kalau begitu. Sekarang kamu paham kan kenapa ibu tuh dulu melarang kamu berhubungan sama laki-laki itu? Soalnya ibu tuh udah tahu nak, dia itu laki-laki seperti apa. Tapi gak apa-apa, semuanya kan juga udah terjadi. Mending sekarang kamu perbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya Bu, makasih ya ibu udah memaafin aku. Padahal aku udah melakukan kesalahan fatal. Aku janji Bu akan memperbaiki semuanya dan gak akan berhubungan lagi sama laki-laki itu. Sejak saat itu Anin pun bercerai dan memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Aldi.